Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, berikan diriku ini takwanya. Sucikanlah diri ini karena Engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan diri ini. Engkau adalah pelindung dan penolongnya. Ya Allah, berilah aku inspirasi jalan kebenaran dan jagalah aku dari keburukan diriku." Mengapa beliau berdoa seperti itu? Bukankah beliau itu maksum, dijaga oleh Allah kesucian dirinya dari berbuat dosa, dan digaransi oleh Allah bahwa dengan rahmatnya beliau pasti masuk surga? Nabi SAW memang pandai merasa berdosa dan memandang perlu berdoa seperti itu, meskipun sebagian umatnya terkadang belum memiliki kedalaman dan kekuatan iman yang sama dengan beliau. Setidaknya ada 4 pelajaran penting dari doa beliau tersebut. Pertama, sebagai uswah hasanah, beliau merasa perlu memberi contoh doa terbaik bagi umatnya dalam memohon kepada Allah untuk penyucian dan penakwaan dirinya. Jika Nabi Muhammad SAW yang maksum saja berdoa seperti itu, sudah semestinya kita harus lebih rajin berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak larut dalam kemaksiatan. Yang kedua, penyucian diri atau tazkiyatun nafs. Hukumnya adalah fardu ain, karena tidak ada manusia yang luput dari perbuatan salah dan dosa. Setiap manusia pasti pernah mengidap penyakit hati sekecil apapun, seperti nifaq, riya, dengki, sum'ah, dan sebagainya. Dengan penyucian diri, manusia bisa berubah menjadi lebih sehat rohaninya dan lebih bersih secara spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri." Oleh sebab itu, merasa diri paling suci itu bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Suci. Ketiga, sifat-sifat positif dan sifat-sifat negatif dalam diri manusia itu cenderung tarik-menarik dalam sebuah konflik batin dan terus berebut pengaruh dalam diri setiap manusia. Jika hawa nafsu dan bisikan setan dominan, ia cenderung berperilaku seperti binatang. Sebaliknya, jika kekuatan hati nurani dan pendekatan diri kepada Allah itu lebih dominan, maka spirit tazkiyah an-nafs itu dapat melapangkan jalan kebenaran dan pendakian menuju pendekatan diri kepada Allah. Yang keempat, dengan penyucian diri dari dosa dan sifat-sifat tercela, keyakinan aktual dan kesadaran spiritual muslim akan menyuburkan sifat-sifat terpuji dan mulia. Penyucian diri merupakan jalan iman yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Demi jiwa dan yang menyempurnakannya, Allah lalu memudahkan jalan kemaksiatan dan ketakwaan baginya. Sungguh beruntung orang menyucikannya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dengan demikian, merasa diri tidak suci lalu melakukan penyucian diri dan merupakan sifat tindakan terpuji. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang menyucikan diri dengan selalu bertaubat, berbuat baik, memperbaiki masa lalu dengan amal kebaikan, dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang beriman untuk merasa paling suci atau merasa tidak memiliki dosa, karena semua manusia pasti pernah berbuat salah dan melakukan dosa. Namun sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah dan dosa itu adalah orang yang mau bertaubat, kembali kepada jalan yang benar, jalan Allah yang mengantarkan kepada surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu merasa sudah bersih. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa." Merasa paling bersih dan suci hanyalah asumsi dan prasangka subjektif terhadap diri sendiri yang pasti keliru, karena Allah lah yang maha mengetahui semua yang pernah diperbuat manusia. Merasa paling suci merupakan sebuah kesombongan dan sikap berlebihan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.